Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damdi Septian Rizky dengan NIM 84121230072, Prodi Manajemen P2K. Di sini saya akan membuat video presentasi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di dalam UAS ini saya akan membawakan materi tentang sektor telekomunikasi dalam sumber daya manusia. Nah, apa itu sih sektor telekomunikasi itu? Sektor telekomunikasi itu adalah industri yang bergerak dalam menyediakan layanan komunikasi jarak jauh, termasuk layanan telepon, internet, penyiaran, dan data industri. Nah, industri ini mencakup perusahaan-perusahaan seperti operator seluler, penyedia jaringan internet, perusahaan satelit, dan penyiaran digital. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia atau SDM, sektor telekomunikasi memiliki karakteristik khusus yang memengaruhi cara organisasi mengelola karyawan dan pengembangan tenaga kerja. Dalam sektor telekomunikasi ini ada struktur organisasinya. Yang pertama dimulai dari CEO atau Chief External Officer, lalu ada CTO, Chief Technology Officer, lalu ada CCO, Chief Commercial Officer, lalu ada CFO, Chief Financial Officer, ada CHRO, Chief Human Resource Officer, dan ada CLO, Chief Legal Officer. Lalu di sini kita akan membahas tentang strategi perekrutannya. Dalam strategi perekrutan ini, di dalam sektor telekomunikasi ini, kita menjelaskan peran bagi karyawan, lalu proses seleksi ganda dan kompetensi, lalu ada membuat saluran perekrutan yang beragam seperti job fair dan sosial media atau dengan cara perekrutan yang lain. Dan yang terakhir, kita membuat branding mengenai perusahaan yang sedang kita gunakan ini. Misal kita di dalam perusahaan dalam operator seluler, misalnya operator seluler kita XL Kesehatan. Nah, lalu gimana sih cara pelatihan dan pengembangannya? Nah, di dalam pelatihan dan pengembangan kita membuat pengembangan karir yang jelas untuk karyawan, lalu ada membuat program yang kompetitif dalam pengenalan perusahaan, lalu membuat pelatihan teknis untuk karyawan agar karyawan kita tahu tentang teknologi ini. Dan yang terakhir, membuat pelatihan non teknis untuk karyawan. Lalu di sini kita juga ada retensi dan keterlibatan karyawan. Apa sih keterlibatan untuk karyawan kita? Yaitu kita membuat lingkungan kerja modern yang kolaboratif, itu agar karyawan kita tahu tentang teknologi saat ini. Lalu membuat komunikasi dua arah yang efektif, dan di sini ada penghargaan pada kinerja karyawan. Penghargaan ini untuk karyawan yang mungkin lebih aktif atau lebih rajin di dalam bekerjanya. Lalu di sini juga kita akan membuat budaya kerja yang inovatif dan berkembang agar karyawan kita nyaman bekerja di perusahaan kita ini, dan membuat kompetensi dan benefit yang relevan. Nah, benefit dan kompetensi ini bertujuan untuk mengembangkan karir juga untuk karyawan kita agar semakin maju dan semakin hebat dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, kesimpulan dari yang saya presentasikan adalah keberhasilan di sektor telekomunikasi bergantung pada struktur yang adaptif, perekrutan bakat yang menarik, ahli teknik yang relevan, pengembangan soft skill dan brand skill yang harus meningkatkan, dan retensi yang aktif untuk menjaga loyalitas para karyawannya. Dengan adanya SDM yang strategis dan berorientasi ke depan adalah kunci utama untuk inovasi dan daya saing di sektor telekomunikasi ini. Nah, sekian
presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang saya ucapkan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.